Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, semoga dalam kesempatan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini pada mata kuliah perencanaan program kontrol di sesi ke-12 ini kita akan membahas dengan tema analisa harga satuan pekerjaan. Nah, apa saja hal-hal yang akan kita bahas dan perlu kita pahami dalam sesi 12 perencanaan program kontrol ini? Coba saya share, ini adalah outline dari pembahasan yang harus kita pahami pada pertemuan ini. Baik, ini dia pertemuan ke-12 analisa harga satuan pekerjaan, di mana outline pembahasan kita adalah tentang skema analisa harga satuan pekerjaan, tentang kebutuhan data analisa harga satuan pekerjaan, dan tentang koefisien analisa harga satuan pekerjaan, tentang analisa harga satuan pekerjaan, dan tentang rencana anggaran biaya atau RAB terperinci dan atau detail, RAB terperinci atau detail. Baik, kita mulai pada outline pertama, yaitu skema analisa harga satuan pekerjaan. Ini saya ulangi lagi dari sesi sebelumnya tentang skema analisa biaya satuan pekerjaan, di mana kalau kita pahami alur dari analisa memperhitungkan rencana anggaran biaya, ya, alurnya itu adalah pertama gambar BSTEC atau gambar detail engineering atau DID, ya. Dari DID kemudian kita identifikasi item pekerjaan, kemudian kita identifikasi kuantiti setiap item pekerjaan, baru kemudian kita menggunakan koefisien bahan, koefisien upah, dan koefisien alat, yang sehingga kita menemukan harga bahan, harga upah, dan harga alat. Oleh karena itu selanjutnya bisa diketahui harga satuan pekerjaan. Nah, baru harga satuan pekerjaan ini dikalikan dengan kuantiti pekerjaan, inilah yang dimaksud dengan rencana anggaran biaya secara total, ya. Nah, dasar-dasar dalam melakukan analisa harga satuan pekerjaan, tentu kita perlu memiliki data. Datanya adalah secara garis besar ada 5 data, di mana yang pertama ada data gambar, yang kedua daftar harga material atau bahan, ketiga daftar harga upah pekerja, upah tenaga kerja, ya, yang keempat perlu ada daftar harga atau perhitungan alat, dan yang kelima ini analisa harga satuan. Analisa harga satuan ini adalah koefisien yang sudah ditentukan oleh SNI. Nah, dari tahun ke tahun biasanya koefisien ini ada perubahan. Sekarang ada koefisien terbaru di tahun 2022. Nah, dari data-data ini, gambar kerja itu jelas tadi untuk mengidentifikasi item pekerjaan dan menghitung kuantiti dari setiap item pekerjaan. Sedangkan daftar harga material, upah, dan perhitungan alat, ini adalah sebagai input data dalam melakukan analisa harga satuan pekerjaan menggunakan koefisien-koefisien yang telah ditentukan. Nah, koefisien-koefisien inilah yang selanjutnya kita perlu pahami apa dasar menentukan koefisien tersebut. Oke, ini contoh dari bill of quantity pembangunan rumah 2 lantai. Di sesi sebelumnya kita telah mempelajari tentang cara menghitung bill of quantity, bagaimana menghitung pekerjaan fondasi dari mulai galian, pemasangan fondasi batu gelah, kemudian pasangan footplate, pasangan slope, kemudian selanjutnya ke pasangan dinding, pasangan struktur, dan sebagainya. Di sesi sebelumnya kita telah pelajari. Nah, setelah kita menghitung bill of quantity seperti di sesi sebelumnya, maka di dalam
kita menyusun rencana anggaran biaya seperti contoh ini, kita volume atau kuantiti telah kita identifikasi, item pekerjaan kita list, kita identifikasi, kemudian spesifikasinya kita tentukan, satuannya kita tentukan, dan kuantitinya seperti ini contoh tentukan. Maka selanjutnya dalam membuat rencana anggaran biaya, kita perlu memasukkan harga satuan pekerjaan. Bagaimana cara kita menentukan harga satuan pekerjaan? Nah, dalam menentukan harga satuan pekerjaan, kita perlu mengacu kepada ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, ketentuan yang harus kita gunakan diantaranya adalah analisa harga satuan pekerjaan SNI. Nah, ini teman-teman sekalian perlu kita pahami, koefisien SNI ini biasanya upgrade dalam setiap tahun, ya. Ada beberapa mungkin yang perlu di-upgrade, yang sehingga setiap tahun perlu ada upgrade koefisien SNI. Dan saat ini kita telah ada, di Indonesia telah ada analisa harga satuan pekerjaan tahun 2022. Namun dalam penyampaian pada kesempatan ini, kita masih menggunakan koefisien SNI 2016. Tetapi logika penggunaannya akan sama. Tahun kapanpun logika penggunaannya akan sama, ya. Oke, dalam analisa harga satuan pekerjaan ini ada 3 data yang perlu disiapkan untuk bisa kita masukkan ke dalam koefisien, ya. Pertama adalah daftar harga bahan, seperti contoh ini. Ada harga pasir beton, dan seterusnya. Contohnya adalah ini. Kemudian sebelum kita menganalisa harga satuan pekerjaan, kita perlu membuat list harga bahan seperti contoh ini. Yang kedua, kita perlu membuat list harga upah seperti contoh ini. Contoh ini ada pekerja, ada tukang, ada kepala tukang, ada mandor, kemudian ada upah pengukuran. Nah, ini adalah list upah pekerja. Ya, ini saya mengambil contoh data dari tahun 2017, ya. Nah, ini harga upah pekerja juga tahun 2017. Nah, ini harga upah dan harga material ini yang mungkin di setiap wilayah akan berbeda-beda. Sehingga ketika kita akan membuat rencana anggaran biaya, menganalisa harga satuan pekerjaan, maka kita perlu mengetahui proyek tersebut ada di wilayah mana, dan data bahan serta data upah pekerja di wilayah tersebutlah yang harus kita ambil, ya. Nah, yang kemudian adalah tool analisa harga satuan pekerjaan seperti contoh ini, ya. Ini SNI tahun 2017, ya. Ini salah satu contoh dalam SNI dalam memasang 1 meter persegi dinding bata, ya, dengan ukuran batanya adalah 5x11 x 22 cm dengan tebal setengah bata. Artinya setengah bata itu adalah bata yang dipasang itu rebah, ya, cara pasang dindingnya bukan berdiri, dengan campuran spasi 1 PC banding 3 PP. Nah, ini bata merahnya berdasarkan SNI koefisiennya adalah 70, semennya 14.300, semennya adalah 14.037 maksudnya, ya, 14,37. Kemudian pasir pasangnya 0,04 meter kubik. Kemudian pekerjanya adalah 0,3 orang per hari, tukangnya adalah 0,1 orang per hari, kepala tukangnya 0,01 per hari, dan mandornya adalah 0,015 per hari. Nah, koefisien inilah yang menjadi dasar kita dalam menganalisa harga satuan pekerjaan. Analisa ini, koefisien ini sudah ditentukan berdasarkan koefisien SNI. Ya, tadi saya sampaikan SNI ada SNI 2016, 2017, dan yang terbaru sekarang juga ada analisa harga satuan pekerjaan SNI 2022. Nah, dengan adanya koefisien seperti ini, ya, dan kita telah mempunyai data bahan, data harga bahan, data harga upah, maka dalam hitungan analisa harga satuan pekerjaan
kita tinggal memasukkan harga bata, masukkan berapa. Di sini kemudian harga semennya berapa, harga pasir pasang berapa, upah pekerja berapa, upah tukang berapa, dan mandor berapa, sehingga koefisien ini dikali dengan harga bahan, dan itulah kita jumlahkan secara keseluruhan. Itulah yang dimaksud dengan analisa harga satuan pekerjaan dinding bata, sehingga dalam 1 meter persegi pasangan dinding batanya ada berapa biaya. Oke, sebaiknya tool SNI ini kita masukkan dalam file Excel, ya. Seperti contoh ini kita coba praktikkan dengan adanya tool SNI, bagaimana cara kita menghitung analisa harga satuan pekerjaan. Mari kita contohkan. Nah, baik, ini adalah saya sedikit perbesar view-nya. Nah, saya perbesar baik. Ini adalah koefisien SNI, ya. Di sini ada kode. Ini contoh analisa harga satuan pekerjaan SNI tahun 2016, ya. Ini ada kode di mana A01.06 itu adalah 1 meter lari pengukuran dan pasangan boplang, dan seterusnya. Ada 1 meter kubik galian tanah biasa, 1 meter kubik galian tanah biasa kedalaman maksimal 2 meter, dan seterusnya. Pekerjaan ada koefisien. Koefisiennya adalah ini, ya. Ini koefisiennya, satuannya. Nah, selanjutnya kita misalkan contoh kita akan menghitung, menganalisa harga pekerjaan dinding, ya. Searching coba dinding. Nah, ini 1 meter persegi pasang dinding bata merah 14,5 bata. Nah, ini kalau ini koefisiennya batanya adalah 140. Yang dicontohkan di materi adalah yang 70. Yang 70 itu, sebentar saya cari dulu yang 70. Nah, ini dia. Ini 1 meter pasang bata merah 13,5 bata, 1 PC banding 4 PC. Ini bata merahnya adalah 70. Semennya adalah 11,5 kg. Pasir pasangnya adalah 0,03. Nah, sehingga selanjutnya kita tinggal memasukkan harga bata itu berapa, ya. Nah, maka apabila kita dalam Excel, kita harus sudah membuat list daftar harga bahan. Nah, contohnya di sheet ini sudah ada harga bahan. Ini kita koneksikan, ya. Nah, contoh ini dikonekkan ke sheet harga bahan. Bata itu harga bahannya berapa? Nah, ini di sini makanya ada list harga bahan dan upah. Nah, seperti ini sebaiknya kita di dalam Excel menyusun analisa harga upah dan bahan, dan baru BQ RAB-nya, ya. BQ RAB contoh di sini ada pembangunan baru 2 kelas, ini untuk sekolahan, ada pembangunan baru 1 kelas, ya. Ini BQ, ini harga satuan, gitu, ya. Nah, cara menganalisanya adalah di sini. Contoh ini, masukkan kita harga bahan bata, kemudian harga semen ini 1.100, gitu, ya. Kemudian pasir pasang ini per kubiknya adalah 230.000. Kemudian kita masukkan pekerjanya, upahnya adalah 80.000, tukang batunya 105.000, kepala tukangnya 125.000. Misalkan di sini mandornya 150.000, atau kita masukkan ke harga kepala tukang, ini mandornya nggak ada. Di sini kita coba masukkan mandor, gitu, ya. Di list mandor ada 150 orang per hari. Maka di analisa sini kita koneksikan ke harga ini. Oke, artinya apa? Di sini koefisien dikali dengan harga satuan, baik bahan maupun upah. Maka inilah harga satuan bahan, ini harga satuan upah, ya, totalnya. Maka jumlah bahan dan pekerja ini dalam 1 meter pasangan bata merah itu harganya adalah 120.040. Inilah harga satuan pekerjaan pemasangan bata dinding bata merah. Nah, itulah cara kita menganalisa harga satuan pekerjaan. Yang kita contohkan adalah pada pekerjaan dinding bata merah. Semua sama, cara menganalisanya adalah seperti itu. Baik pekerjaan beton, pekerjaan pondasi batu kali,
pekerjaan pondasi footpad, pekerjaan plesteran, penyepasan keramik, dan lain sebagainya. Cara menganalisa kesatuan pekerjaannya adalah sama seperti kita menghitung analisa pekerjaan dinding bata merah. Baik, selanjutnya kita masuk ke outline berikutnya. Bagaimana dasar menentukan koefisien? Tadi SNI telah menentukan koefisien pasangan dinding bata merah dalam 1 meter persegi, koefisien bata merahnya adalah 70 dan sebagainya. Bagaimana logika koefisien itu? Ya, mari kita tampilkan lagi tool analisa SNI-nya. Nah, contoh yang kita blok ini koefisien kita kalau lihat ke atas ini adalah koefisiennya ya. Koefisien ini satuan, ini harga satuan, ini jumlah. Nah, bagaimana bata merah ini koefisiennya 70? Artinya apa? Artinya menurut SNI memasang dinding bata merah dengan batanya ditangkulpin gitu ya, jenis setengah bata, itu membutuhkan bata sebanyak 70. Nah, selanjutnya artinya kita perlu menganalisis sendiri. Setiap kontraktor biasanya punya analisa harga satuan, punya koefisien sendiri ya. Kenapa kita harus punya koefisien sendiri? Karena pada saat kita memasang dinding bata merah, kita perlu betul-betul tahu ukuran bata yang kita pasang itu berapa, sehingga kita bisa mengestimasi, oh ternyata bata jenis ini bukan 70 ternyata, misalkan ternyata cuma 60 per meter persegi ya. Atau mungkin saja ukuran batanya lebih kecil, ternyata bukan 70, ternyata 90 atau 140. Seperti contoh analisa dinding bata yang lain di sini, ini ternyata 140 koefisiennya, ya. Ini artinya ada ukuran bata yang berbeda. Sedangkan yang ini 70. Artinya apa? Koefisien ini mengartikan bahwa 1 meter persegi pasangan bata merah itu adalah menggunakan bata sebanyak 70 buah. Yang kemudian yang kedua, ini koefisien dari semen. Semen ini adalah 11,5 satuannya kilogram. Artinya dalam 1 meter persegi pemasangan bata merah ini menghabiskan semen sebanyak 11,5 kilogram, gitu ya. Yang kemudian ini koefisien hasil pasang, saya warnai ini ya. Koefisien pasir pasang 0,043, ini artinya pada 1 meter pemasangan dinding bata merah menghabiskan pasir 0,04 kubik, gitu ya. Nah, ini adalah dasar. Kemudian pekerja di sini, ya, pekerja ini koefisiennya adalah 0,03. 0,03 ini mengartikan apa? 0,03 ini mengartikan bahwa pekerja atau kenek ya, bahasa umum di lapangan, kenek itu untuk mengerjakan pemasangan dinding bata merah untuk 1 meter persegi itu membutuhkan waktu 0,3 hari. 0,3 hari jika waktu efektif kerja 7 jam, ya berarti 0,3 kali 7 jam kalau dikonversi ke dalam jam. Ya. Nah, tukang batu koefisiennya adalah 0,1. Artinya di sini untuk memasang 1 meter bata merah ini koefisien tukang batunya 0,1, koefisien pekerjanya 0,3. Ini 1:3 ya, berarti artinya 1 tukang ini membutuhkan 3 pekerja. Ini berdasarkan analisa SNI ya. Nah, walaupun mungkin faktanya kita di lapangan tidak, mungkin 1:2 atau 1:1, 1 pekerja 1 tukang. Tapi berdasarkan analisa SNI untuk memasang bata merah ini membutuhkan 3. Maksudnya 0,3 setara dengan 0,3 dengan 0,1 setara dengan 1:3, 3 pekerja 1 tukang. Nah, apabila tukang mempekerjakan bata merah dalam 1 meter itu 0,1, artinya dalam 1 hari harusnya tukang mampu menyelesaikan 10 meter persegi karena koefisien tukang ini adalah 0,1
Ya. Nah, kepala tukang 0,01 karena kepala tukang ini lebih kecil koefisiennya, karena kepala tukang biasanya hanya mengarahkan. Kemudian mandor ini koefisiennya 0,015, ini juga lebih kecil koefisiennya karena mandor hanya mengawasi. Ya. Yang banyak harus bekerja di sini pekerja dan tukang. Nah, ini adalah logika dari koefisien. Apapun koefisiennya ya, apapun analisanya, seperti contoh ini pasang bata merah atau ini pasangan dinding batako gitu ya. Batako ini berarti ini koefisien 35, oh berarti 1 meter persegi pasangan dinding batako itu membutuhkan 35 batako. Atau misalkan ini 1 meter persegi pasangan plesteran. Nah, ini membutuhkan semen, pasir, pekerja dan seterusnya. Ini adalah koefisiennya. Ya, ini adalah koefisiennya. Dari koefisien ini kita tinggal koneksikan. Contoh ini saya sudah koneksikan ini antara harga bahan, kemudian harga upah, kita langsung koneksikan ke daftar harga bahan dan upah. Nah, dari sini kemudian kita setelah kita membuat semua, menganalisis semua harga satuan pekerjaan, maka kita tinggal membuat list harga satuan pekerjaan. Seperti contoh ini ya. Nah, ini list harga satuan pekerjaan. 1 meter lari pengukuran dan pasangan boplang. Ini harga satuannya. Ini dari mana dasarnya? Ini dari analisa tadi, gitu ya. Kita list seperti ini, ada galian, ada urugan, pasangan gabelan, pasangan fondasi batu kali. Nah, ini kita rangkum di sini harga satuan pekerjaannya. Apabila telah kita rangkum harga satuan pekerjaan seperti ini, maka selanjutnya di dalam bill of quantity, misalkan di bill of quantity kita telah membuat list pekerjaan, item pekerjaan, quantity, satuan, dan selanjutnya kita tinggal masukkan harga satuan. Maka selanjutnya kita tinggal menjumlahkan antara quantity dengan harga satuan seperti contoh ini ya. Kita programkan di Excel supaya kita sekali kerja itu mudah untuk bisa mengerjakan yang lain-lainnya. Seperti contoh ini. Nah, semua masukkan harga satuannya, kita konekkan langsung ke sini sehingga kita apabila kita merubah harga bahan dan harga upah, maka secara keseluruhan ini akan berubah angka-angka. Harga satuan pekerjaan akan berubah, kemudian RAB juga harganya akan berubah apabila kita koneksikan gitu ya, kita linkkan antara analisa harga satuan pekerjaan dan harga bahan serta harga upah. Nah, seperti ini contoh gambarannya. Selanjutnya kita langsung, oh ini ternyata totalnya adalah sekian. Kemudian kita buat rekap seperti ini. Nah, seperti itu gambaran dalam menganalisa harga satuan pekerjaan, dan seperti itulah langkah-langkah kita dalam menyusun atau dalam membuat RAB terperinci, rencana anggaran biaya secara detail. Kita hitung bill of quantity, item pekerjaan berdasarkan gambar, kemudian kita hitung volume atau kuantiti pekerjaan berdasarkan gambar, kemudian kita membuat list daftar harga material dan upah, kemudian kita menggunakan tool analisa SNI, analisa harga satuan SNI, kemudian kita linkkan harga bahan dan harga upah, yang kemudian kita list menjadi harga satuan pekerjaan. Harga satuan pekerjaan tersebut kita masukkan ke dalam tabel bill of quantity, yang kemudian kita format perkalian antara quantity dengan harga satuan pekerjaan. Maka itulah cara-cara membuat menyusun rencana anggaran biaya terperinci atau rencana anggaran biaya detail. Tutorial ini selain telah disampaikan di praktikan tadi, juga telah saya tuliskan di dalam materi. Selanjutnya silakan di-download materinya, pelajari lebih lanjut, supaya kita bisa memahami dengan mudah bagaimana cara kita menyusun rencana anggaran biaya. Semoga di sesi ke-12 ini bisa dipahami oleh kita semua, dan semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.